atau mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, juga kira ada dasar lain. Izin menjawab ya, menurut saya etika sama moral itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Karena semua yang dilakukan manusia, perbuatan buruk atau perbuatan yang baik itu pasti menuju sama etika dan moral. Benar kata Mbak Kira tadi. Itu saja menurut saya. Gimana menurut pandangan dari Mbak Nabila? Silakan Mas Rizal. Ya bagiku moralitas itu cara coach itu berpendapat bahwa semua keharusan datangnya dari kehendak Tuhan yang mutlak, Mbak. Iya, benar banget semua dari Mbak Kira, Mas Rizal, Mbak Amel itu benar. Tapi kalau aku boleh nambahin, sebuah etika tadi udah dijelasin kalau etika itu dalam bentuk penerapan bisa dari sekolah tadi, bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat. Nah, kalau moral itu dia itu bersifat apa ya, memiliki nilai. Jadi di mana seorang misalkan seseorang memiliki pasti dia juga memiliki moral. Jadi jika dia beretika pasti dia memiliki nilai lebih seperti itu. Oh ya, silakan Mbak Tirsa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tirsa, NIM akhir 168. Saya bertanya, bagaimana cara mengajarkan ke peserta didik agar menanamkan pada dirinya, lalu menerapkan nilai-nilai pendidikan budaya dan moral bangsa. Mohon maaf Mbak Tirsa, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana cara mengajarkan ke peserta didik agar mereka itu menanamkan pada dirinya, lalu menerapkan nilai-nilai pendidikan budaya dan moral bangsa. Baik, terima kasih Mbak Tirsan. Kita simpan dulu pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Untuk penerapan moral itu bisa kita menanamkan moral pada diri, lalu menerapkan budaya dan moral bangsa. Untuk menanamkan nilai moral sendiri aja, kita bisa dengan cara mengajarkan kejujuran, melatih bertanggung jawab, mengajarkan sikap menyayangi, tanamkan sikap disiplin. Supaya diterapin itu, kalau kita jujur, menurut saya kalau kita jujur pasti anak akan jujur. Kalau misalkan kita bohong pasti akan ditiru. Anak itu setiap kalimat yang kita keluarin pasti akan meniru. Mohon izin menambahkan ya Mbak Imelda. Anak-anak itu pasti meniru apa yang kita lakukan. Kayak orang tuanya misalnya tidak disiplin, kayak sukanya bangun siang. Nah, itu kan pasti kan anak meniru tingkah laku orang tuanya. Jadi kita sebagai orang dewasa mengajarkan untuk anak itu disiplin dan bergaul dengan lingkungan yang baik. Jika misalkan pasti semua teman itu pasti nggak dididik sama orang tuanya sama orang tuanya dengan baik. Jadi kan kayak berbicara kotor, rusuh gitu ya. Sebaiknya kita ajarkan kepada anak tersebut kayak kalau ngomong gitu itu nggak boleh, nanti dimarahin gini-gini. Nanti kan pasti lama-lama anak itu akan terbiasa dengan didikan tersebut. Iya Mbak Royha. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rehatul Jannah dengan NIM akhir 203. Sini saya ingin bertanya, apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki etika, nilai, dan moral tersebut? Dan bagaimana cara Anda, masyarakat Indonesia, memiliki etika, nilai, dan moral tersebut? Mohon maaf, bisa diulangi lagi Mbak Royhatul? Apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki etika, nilai, dan moral tersebut? Dan bagaimana cara Anda, masyarakat Indonesia, memiliki etika, nilai, dan moral tersebut? Mbak Royha, maksudnya pertanyaan yang kedua itu gimana ya? Bagaimana Anda, masyarakat Indonesia, memiliki nilai moral dan etika tersebut? Iya, maksud menurut Anda, caranya masyarakat Indonesia itu memiliki etika dan nilai moral tersebut itu caranya itu gimana? Kan masyarakat Indonesia belum tentu masih banyak yang
kurang kayak tahu etika, nilai, dan moral gitu. Mungkin maksudnya Mbak Royhatul itu cara membentuk itu tadi loh Mbak, moral sama etika. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Ditunggu ya untuk jawabannya. Untuk yang lain boleh juga bertanya atau membantu menjawab ya teman-teman. Oke, saya akan membantu menjawab pertanyaannya Mbak Raiha. Nanti pertanyaannya bagaimana? Apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan kan moral dan etika? Kalau Mas, jawabannya kan tadi Mbak Raiha sendiri juga sudah menjawab. Jawabannya kan belum tentu ya. Tapi ini aja, guys, menurut berdasarkan pengalamannya kalian, orang-orang di sekitar kalian, apakah sudah benar-benar menerapkan nilai moral itu tadi, moral etika? Menurut kalian ya, maksudnya renungan lah, kayak gitu. Menurut kalian itu apakah orang-orang di sekeliling kalian itu semuanya sudah kan? Menurut saya sendiri sih, Mbak, nggak semua ya, sebagian gitu. Sebagian. Terus katanya Samen cara menanggulangi atau cara menghadapi orang-orang seperti itu. Tak jawab yang menghadapi ya, Mbak. Iya. Kayak gini, Mbak. Cara menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Selain sabar, kan pastinya sabar ya. Yang pertama ketika mungkin ya mereka melakukan kesalahan, kita sebagai yang tahu kalau itu salah, diingatkan, meluruskan, diingatkan. Jangan kayak gitu, itu nggak baik, itu nggak boleh. Itu menyakiti hati orang lain, mengingatkan. Mungkin yang lain bisa jawab. Terus cara menanggulanginya gimana, Mbak? Baik, saya akan izin membantu menjawab pertanyaan ya. Menurut saya, namanya juga manusia ya, etika dan moralnya orang itu berbeda-beda dan pasti setiap orang itu memiliki etika yang berbeda-beda. Cara menanggulangi itu dengan cara ya tadi mengingatkan mana yang salah, mana yang benar untuk diterapkan. Itu sih menurut aku. Kalau boleh menambahi, saya tambahi, mungkin selain mengingatkan, kita juga boleh ngasih contoh. Misalkan ya kan orang Indonesia sekarang kan kalau temennya gini pasti dia ikut gini. Nah itu bisa banget kita ngasih contoh. Misalkan kita mau nerapin itu, kita mau menanggulangi itu, bisa banget kayak kita ngasih contoh ke teman kita. Kayaknya misalkan ya contoh simpelnya sama orang tua, sama dosen, ketemu itu nggak cuma lewat, tapi salim. Itu kan nanti teman kita pasti ikut salim. Itu sih. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak Roy. Ini nggak ada yang bertanya lagi, tak? Kalau nggak ada yang bertanya dari pihak pemateri ingin bertanya pada kalian. Boleh Mbak Kira, kalau teman-teman udah nggak ada yang tanya, boleh kasih pertanyaan. Menurut teman-teman ya, bukan menurut teman-teman sih, ini pertanyaan dari saya. Kan ada beberapa ilmuwan kan, di situ kan udah dijelaskan banyak moral, pengertian moral, etika gini dari para ilmuwan. Ambil salah satu ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya itu moral, etika, beserta maksud dari yang dikemukakan itu dan implementasi penerapannya. Misal kayak gini, ini yang contoh udah nyata ya di PPT. Menurut Scotus atau Socrates, muridnya Aristoteles itu kan mengemukakan berpendapat bahwa semua keharusan itu datangnya dari kehendak Tuhan yang mutlak, merdeka, dan perbuatan seseorang atau perzinahan dan pembunuhan pada hakikatnya buruk bagi manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya. Nah, itu kan termasuk pengertian dari etika dan moral menurut Scotus itu tadi. Ada kan ilmuwan-ilmuwan lain yang mengemukakan seperti itu. Nah, itu sampean coba jabarkan. Teman-teman jabarkan. Siapapun boleh jawab. Misal menurut Albert Einstein itu pengertian moral itu kayak gini dan implementasinya itu kayak gini kayak gitu loh. Ambil ngutip salah satu dari ilmuwan, entah itu ilmuwan Yunani, ilmuwan Barat, ilmuwan Arab atau pahlawan-pahlawan Indonesia kayak B.J. Habibie gitu. Terserah mau ambil yang mana. Ini pengertian moral, Mbak. Ya, moral Jewish. Kalau etika sama moral kesulitan, pengertian moral saja. Ngutip dari salah satu ilmuwan berserta implementasinya. Baik, Mbak Kira, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi, ini menurut moral menurut
WJS Poerdarminta menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk maupun perilaku. Ada juga menurut Hurlok, yaitu moral. Baik Mbak Kira, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Ini saya menemukan moral menurut WJS Poerdarminta bahwa menyatakan ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk ataupun perilaku. Adapun juga menurut Hurlok, yaitu moral merupakan perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Gimana Mbak Kira? Iya, makasih ya Mbak. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.